Hai semuanya, aku Naila Sabita dan kali ini aku akan membahas mengenai anarki and the struggle for power menurut John Mercimer. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam lingkup internasional, negara-negara memiliki kepemilikan powernya yang berbeda-beda. Negara besar, pemilik power yang memadai pada dasarnya akan mencari peluang untuk meningkatkan power yang dimilikinya dan berkeinginan besar untuk menjadi suatu hegemon. Nah, kira-kira apa itu hegemon dan bagaimana negara memiliki keinginan besar untuk menjadi hegemon? Hegemon adalah sebutan untuk negara dengan power yang sangat besar dan kuat, sehingga mampu menguasai negara lain dalam sistem internasional. Menurut John Mercimer, alasan negara ingin menjadi suatu hegemon berasal dari 5 asumsi dasar mengenai sistem internasional. Yang pertama yaitu sistem internasional yang bersifat anarki. Nah, apa sih maksud dari anarki itu? Jadi, sistem internasional yang bersifat anarki memiliki arti bahwa tidak ada otoritas pusat yang mengatur atau mengendalikan negara-negara di dunia. Hal ini seperti sebuah kelas tanpa guru yang mengatur siswa-siswanya di kelas. Tiap negara bertindak sesuai dengan kepentingan dan kebijakan mereka sendiri tanpa ada aturan kuat yang memaksa mereka untuk berperilaku tertentu. Jadi, dalam sistem internasional yang bersifat anarki, negara-negara harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi kepentingan dan keamanannya. Asumsi dasar yang kedua ialah negara superpower berpotensi untuk melakukan penyerangan atau menghancurkan negara lain. Negara superpower adalah negara yang sangat kuat dalam berbagai hal, seperti militer, ekonomi, dan politik. Kekuatan ini bisa membuat mereka memiliki kemampuan untuk menyerang atau bahkan menghancurkan negara lain jika mereka mau. Hal ini mirip seperti apabila seseorang yang sangat kuat secara fisik memutuskan untuk menyerang orang lain yang lebih lemah. Jadi, negara superpower memiliki kekuatan besar dan dapat menggunakan kekuatan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk bertindak agresif terhadap negara lain. Asumsi yang ketiga ialah suatu negara tidak pernah mengetahui niat maupun tindakan apa yang akan dilakukan oleh negara lain terhadapnya. Hal ini berarti bahwa suatu negara tidak bisa selalu memastikan apa yang akan dilakukan oleh negara lain terhadapnya. Bayangkan, jika kamu tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh temanmu, sama halnya dengan negara. Mereka tidak bisa dengan pasti mengetahui apa yang akan dilakukan oleh negara lain terhadap negara mereka. Hal itu karena tiap negara memiliki kepentingannya sendiri, dan mereka bisa membuat keputusan yang mungkin bisa menguntungkan maupun merugikan negara lain. Asumsi yang keempat ialah keberlangsungan hidup adalah tujuan dari negara superpower. Saat berbicara tentang negara superpower, mereka pasti punya tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri. Bayangkan jika kamu memiliki kekuatan yang luar biasa seperti kekayaan yang besar atau militer yang kuat. Pastinya kamu akan memastikan bahwa negara kamu tetap ada dan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan negara superpower. Mereka ingin menjaga agar negara mereka terus eksis dan berjalan dengan kekuatan penuh. Jadi, keberlangsungan hidup adalah fokus utama bagi negara-negara superpower. Mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan keberhasilan mereka di masa depan. Asumsi yang terakhir yaitu kekuatan besar adalah aktor rasional. Negara-negara superpower, mereka biasanya bertindak dengan cara yang masuk akal dan berpikir secara matang. Bayangkan, jika kamu memiliki kekuatan yang besar, pastinya kamu akan berpikir dengan cermat sebelum membuat keputusan yang besar. Begitu juga dengan negara-negara superpower. Mereka cenderung bertindak secara bijaksana dan logis untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, kalimat kekuatan besar adalah aktor rasional berarti bahwa negara-negara yang kuat cenderung bertindak dengan cara yang cerdas dan masuk akal dalam kebijakan maupun tindakan mereka. Adanya 5 asumsi tersebut membentuk pola pikir suatu negara atau yang kita kenal dengan state behavior, yaitu fear, self-help, dan power maximization. Suatu negara akan selalu menaruh kecurigaan dan rasa takut terhadap negara lain, terutama antar negara superpower, karena menganggap negara tersebut berpotensi sebagai ancaman bagi negaranya dan kepercayaan bahwa perang pasti akan terjadi. Rasa takut ini mendorong tiap negara untuk mampu bertahan dan melindungi negaranya apabila terjadi suatu peperangan, karena sistem internasional yang anarki membuat suatu negara harus mampu menolong dirinya sendiri. Negara-negara menganggap bahwa cara terbaik untuk dapat survive dalam sistem internasional adalah dengan menjadi negara terkuat atau hegemon. Dari pemaparannya sudah kita bahas di awal, kita bisa melihat beberapa contoh konflik yang terjadi saat ini yang mungkin memiliki relevansi terhadap teori yang dibawakan oleh Mercimer. Salah satunya yaitu krisis di Timur Tengah yang mengacu pada serangkaian konflik dan ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut. Contohnya termasuk konflik di Suriah, perang saudara di Yaman, dan perselisihan antara Israel dan juga Palestina. Semua konflik ini mencerminkan bagaimana berbagai kepentingan keamanan dan pengaruh regional maupun global
bertabrakan di dalam sistem internasional yang anarki. Timur Tengah menjadi medan pertempuran karena banyak negara dan aktor regional maupun global yang memiliki kepentingan strategis di sana. Negara-negara besar seringkali bersaing untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah ini. Misalnya, beberapa negara Arab dan Iran yang bersaing untuk memperoleh dominasi regional, sementara negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Rusia juga terlibat dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan dinamika di Timur Tengah. Sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas sentral yang mengatur atau mengontrol negara-negara, membuat situasi semakin rumit. Setiap negara berusaha melindungi kepentingan dan keamanannya sendiri, seringkali dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepentingan negara lain. Ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dan ketegangan yang semakin meningkat di wilayah Timur Tengah. Krisis di Timur Tengah adalah contoh nyata bagaimana persaingan keamanan dan pengaruh regional maupun global dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan dalam lingkungan sistem internasional yang anarkis. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa tulisan tersebut membahas tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur untuk perilaku mereka. Negara-negara terutama yang memiliki kekuatan besar atau superpower cenderung bertindak untuk meningkatkan kekuatan dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Mereka juga seringkali bertindak secara rasional dalam mencapai tujuan mereka. Namun, persaingan untuk pengaruh dan keamanan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Konflik di Suriah, perang saudara di Yaman, dan perselisihan Israel-Palestina merupakan contoh bagaimana persaingan kepentingan regional dan global bertabrakan, mencerminkan kompleksitas sistem internasional yang anarkis. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai anarchy and struggle for power. Sekian dari saya. See you!